Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul makalah bantuan hukum. Silahkan perhatikan, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Baiklah, pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan materinya. Yang pertama itu pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung, yang mengutamakan mereka yang tidak mampu. Dalam KUHP, menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa bantuan hukum yang dimaksud KUHP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun mereka yang mampu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum disahkan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 November 2011 di Jakarta. Bismillah, baiklah, selanjutnya adalah asas bantuan hukum. Asas bantuan hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum. 2. Asas keterbukaan. Yang ketiga, asas efisiensi. Yang keempat, asas efektivitas. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Asas keadilan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu memberikan akses ke masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak. 3. Asas efisiensi, yaitu memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Yang keempat, asas efektivitas, yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, 3. Tujuan bantuan hukum. A. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. B. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. C. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. D. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, pemberi bantuan hukum. Dasar hukum pemberian bantuan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Adanya undang-undang tersebut menjadi dasar untuk dapat dilaksanakannya suatu hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir ketiga menjelaskan, pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya yang kelima, penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu yang pertama orang miskin dan yang kedua kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara hak dan mandiri. Di mana hak dasar di sini meliputi hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, dan juga pekerjaan. Sedangkan definisi kelompok orang miskin yaitu masyarakat yang memiliki struktur tertentu yang berbeda dari golongan tidak miskin atau kaya, seperti memiliki sifat fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, dan tidak mampu melakukan rencana bagi masa mendatang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kelompok 2 kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup presentasi kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan. Itu datang dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.